treat everyone the same. That is the success of Indonesia, Pak. Oke. Halo semuanya, saya sekarang di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Sekarang kita di restoran, diajak makan malam. Makanan khas Syria, Arab. Ini ada teman saya. Dengan siapa Pak namanya? Tamil, Pak. Pak Tamil. Pak Tamil. Pak Surit. Pak Suri. Salam kenal. Izin saya dokumentasi. Okay. Oh. We already ordered the and bread with hummus. Kita coba makan bagus. Halo semuanya, kebetulan ada teman sahabat saya, sahabat baru saya bernama Pak Ini Pak Tamil. Tadi kita makan malam nasi kebuli, nasi itu. Pak, siapa lupa nama Pak? Pak Surit. Pak Suri. Pak, saya tadi kita sempat bicara-bicara tentang Jokowi, tentang Indonesia tadi. Pak Jokowi. Bagaimana menurut Bapak tentang Pak Presiden Jokowi ini, sosok Pak Presiden Jokowi ini? Saya sayang Pak Jokowi. Alright. Pak Jokowi ini membawa pembaruan kepada Indonesia. Ya. Sekarang Indonesia dikatakan Indonesia baru dan banyak perkembangan dan sebagainya. It's a very far-sighted person. Alright. And today di mata dunia orang menghormati Indonesia and image Indonesia tidak seperti dulu. Alright. Sekarang semua berlumba nak buka bisnes ke Indonesia, Pak. Saya sebagai seorang dalam pendidikan berbangga sebab Monash University telah buka postgraduate center kat Jakarta. So perkembangannya lebih baik di bawah jagaan Pak Jokowi. Saya menghormati dua orang di dunia ini, satu Modi dari India yang membawa banyak pembaruan dan Pak Jokowi dari Indonesia. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang kepribadian Pak Jokowi yang sederhana. Saya sempat dengar. Gimana menurut Bapak? Apakah itu tidak sebagai pemimpin itu apakah tidak merusak wibawa dia gitu? Karena ada orang beranggapan itu merusak wibawa seorang presiden. Oh tidak, Pak. Simplicity is very important, Pak. Dan bila Pak Jokowi macam itu senang menghadapi dia, Pak. Senang bertemu, Pak. Sebab kalau kita ini berpakaian macam mahal-mahal, orang merasa tidak biasa menemuinya. Dia macam orang biasa, Pak. Dia orang biasa. Artinya contoh presiden seperti itu sangat dihormati, berarti disetujui lah. Disetujui. Kadang orang menganggap itu penampilan orang terlalu rendahan gitu, orang bawah, dianggap orang bawah, atau dianggap pencitraan juga gitu. Pertanyaan saya lagi, Pak. Dari hasil pemantauan Bapak terhadap Presiden Jokowi di kancah internasional, apakah kehadiran Pak Presiden di kancah internasional terhadap pemimpin-pemimpin lain, presiden-presiden lain, Presiden dipandang nggak atau dikecilkan oleh negara luar? Menurut pandangan Bapak, orang negara luar nih berada di Kuala Lumpur nih, sebagai warga negara Kuala Lumpur, ketika kehadiran Jokowi misalnya di G20, di Asia KTT, Konferensi Internasional, kehadiran Jokowi itu benarkah direndahkan oleh negara luar menurut Bapak? Tidak, Pak. Saya selalu travel ke luar negeri, Pak. Di mata dunia sekarang, Pak, Pak Jokowi dianggap pemimpin yang terbaik, one of the best pemimpin, sebab dia membawa pembaruan ataupun perkembangan ekonomi yang lebih banyak.
kebanyakan company di Malaysia pun bertukar ke Indonesia disebabkan di bawah pemimpinnya. Macam dia ini menilai semua orang sama aja Pak, tak kira bangsa dan agama. Alright. And the success of Indonesia bagi saya Pak disebabkan semua agama dirasa sebagai sama aja. Alright. Itu. Pak Jokowi kan sering dituduh ini Pak, ada kepentingan asing yang nggak begitu. Menurut Bapak ada nggak isu-isu itu Pak dengar? Atau menurut Bapak sendiri? Tapi Pak, sebenarnya dia mengutamakan rakyat dengan negara dia dulu Pak. Dan sebab untuk membuat itu kita perlulah mementingkan orang asing untuk membawa pelaburan dan sebagainya. So, sama dengan Modi Pak. Orang selalu tuduh dia, dia selalu ke luar negeri, selalu di luar negeri lebih dari India. Tapi kalau kita tidak buat begitu, pelaburan tidak akan sampai. Kita boleh tengok dalam 8 tahun lalu di India dengan 8 tahun ke Indonesia banyak perubahan disebabkan cara pemimpin memimpin negaranya Pak. Sekarang ada isu Pak, atau ada opini di tengah masyarakat, Jokowi 3 periode, karena jabatan presiden di Indonesia itu secara undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia mengatur cuma 2 kali periode. Kalau menurut Bapak, tanya saya, Presiden 3 Jokowi itu menurut Bapak bagaimana? 3 kali dipilih 2024 ini mencalon lagi jadi presiden. Saya tidak tahu Indonesia ini ada perkara 2 penggal aja Pak. 2 penggal namanya. Ya. Sebenarnya saya rasa Jokowi akan di sana lebih lama lagi. Sebab kalau Pak Jokowi di sana lebih maju Indonesia. So bagi saya sepatutnya bukan 1 penggal lagi, 2 penggal lagi. 4 periode. Jadi gini Pak, kemarin isu Jokowi seakan mencalon lagi 2024, ribut minta ampun di Indonesia sampai demo. Demo besar-besaran. Sedangkan Jokowi bilang nggak bisa mencegah kalau ada orang itu, sementara dia patuh dengan konstitusi Indonesia. Tapi dianggap dia tuh pingin punya ambisi lagi. Sementara negara luar, warga negara luar seperti Bapak Tamil nih, menyukai presiden bukan kan 3 periode lagi, 4 periode malah. Continuity itu important Pak. Important. Buat kemajuan Indonesia. Lagi-lagi sekarang kita pindah ke Kalimantan Pak. Iya. You know? Perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan menurut Bapak gimana? Ide gagasan Pak Presiden Jokowi? Ini bagus Pak, sebab katakan di banyak negara bersama macam Malaysia, Putrajaya pindah. macam dari Kuala Lumpur kita ada Putrajaya dan Cyberjaya. So pemindahan itu memang bagus lah. Sebab saya pun selalu ke Jakarta Pak. Ya. Ngecek and all that. So it's not good. Sometimes when we come, we feel like so terrible. One day one meeting and all that. But kalau kita buat bandar yang baru, Ya. dan perkembangan lebih cepat. Yang dimaksud bandar itu kota. Kota. Bandar itu bahasa Melayu. Bahasa. Oke. Kenapa saya tidak dukung Presiden Jokowi 3 periode? Karena saya ingin jadi presiden, itu jok saya. Trauma masa lalu di mana kekuasaan selalu disalahgunakan untuk kepentingan sekelompok orang. Makanya Indonesia mau keputusan jabatan cuma 2 kali. Saya pada prinsipnya Jokowi bagus. Tetapi kadang orang tuh lupa. Terlalu lama berkuasa akhirnya lupa. Makanya saya kaget kok orang luar negeri mendukung Jokowi 3 periode malah 4 periode. 4 penggal. 4 penggal. Kalau penggal bahasa Indonesia dipotong Pak. 4 periode. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Di bincang-bincang saya dengan Pak Tamil menarik sih. Warga negara Kuala Lumpur, warga negara Malaysia, bukan Kuala Lumpur, sorry. Cerita tentang Pak Presiden Jokowi. Semoga teman-teman kita yang ada di Indonesia mau mendengar aspirasi dari luar juga, penilaian orang luar terhadap Jokowi. Terima kasih. Top Pak Presiden Jokowi.